Fadlizon kena sekakmat Mahfud MD bermula karena haluan ideologi Pancasila. Pancasila adalah produk dialog kita sebagai bangsa dan negara. Ketika tradisi dialog dengan nalar yang sehat hilang dan diancam, maka kita sedang mengubur Pancasila. Selamat Hari Pancasila, semoga semangat reformasi 98 masih terjaga. Buah dari 98 silam menjadikan negara ini benar-benar maju dalam demokrasinya. Sehari sebelum memperingati Hari Pancasila yang jatuh 1 Juni 2020 ini, Fadlizon kembali membuat kelakar dengan Mahfud MD. Bermula saat Menko Polhukam Mahfud MD merespon isu terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP yang dinilai sebagai upaya menghidupkan kembali ideologi komunisme. Melalui akun Twitternya, @mahfudmd menepis hal tersebut. RUU haluan ideologi Pancasila yang sekarang ada bukan untuk membuka pintu bagi komunisme, tetapi untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Demikian kata Mahfud melalui akun Twitter resminya. Mahfud menjawab keresahan sejumlah pihak yang menilai seakan-akan melalui RUU tersebut komunisme bisa bangkit kembali dengan mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 66. Ia memastikan bahwa tidak ada lembaga lain termasuk MPR yang bisa mencabut TAP tersebut. Percayalah, secara konstitusional sekarang ini tidak ada MPR atau lembaga lain yang bisa mencabut TAP MPR tersebut. MPR yang ada sekarang tidak punya wewenang mencabut TAP MPR yang dibuat tahun 2003 dan sebelumnya. Cuitan itu kemudian dibalas oleh Fadlizon. Waketum Partai Gerindra Fadlizon menyindir sikap Menko Polhukam yang menyinggung dan mendorong RUU haluan ideologi Pancasila. Menurut Fadlizon, dalam situasi dan kondisi saat ini, RUU HIP tidak penting untuk dibahas, apalagi disahkan sebagai undang-undang. Ini RUU yang sama sekali tidak penting. Hari ini masih bicara haluan ideologi Pancasila. Apa urgensinya? Demikian kata Fadlizon menanggapi cuitan Mahfud. Alhasil, pernyataan Fadlizon yang rapuh ini dengan mudah dijawab telak oleh Profesor Mahfud. Ketika Fadlizon berkata ini RUU yang sama sekali tidak penting, hari ini masih bicara haluan ideologi Pancasila, apa urgensinya? Bung Fadli, yang usul RUU HIP itu adalah lembaga Anda. DPR yang usul termasuk Gerindra, bukan pemerintah. Kalau Anda keberatan hari ini masih bicara haluan ideologi, harusnya Anda yang ada di DPR menolak dong RUU itu disahkan untuk dijadikan usul inisiatif DPR. Selamat Hari Raya Idul Fitri, demikian kata Mahfud. Melihat respon yang membuat Fadlizon terpojok ini sesungguhnya membuat pagi ini jadi terasa berbeda. Kenapa? Karena dengan terpilihnya Profesor Mahfud dalam Kabinet Jokowi periode sekarang ini terbukti mampu menekan banyak congornya oposisi. Menteri-menteri sebelum kabinet ini banyak yang pasif dan tidak bersuara. Sering kali RUU ataupun urusan apapun di DPR selalu jadi bahan permainan politik. Soal utang luar negeri misalnya. Hal ini disahkan negara lewat DPR, tetapi yang selalu teriak soal utang negara ya oposisi. Terlepas dari berapa APBN ataupun APBD yang besar disertai gaji dan tunjangan anggota DPR yang meningkat, mereka kelompok oposisi ini tidak peduli dan terus mencaci pemerintah karena menambah utang, padahal mereka termasuk golongan yang menikmati uang itu. Publik dulu sering terkecoh, sekarang di eranya Mahfud tidak demikian. Mahfud dengan santuy menjawab Fadlizon dan langsung membeberkan fakta mengejutkan. RUU HIP itu lembaga Fadlizon yang bekerja. DPR yang usul termasuk Gerindra, bukan pemerintah. Seharusnya Fadlizon yang ada di DPR menolak RUU itu disahkan untuk dijadikan usul inisiatif DPR, bukan playing victim dan menuding dengan narasi sembarangan seperti apa yang Fadlizon katakan di Twitternya soal dia bawa-bawa isu komunisme. Yang mau khianati Pancasila ya komunisme. Di ending karena disekakmat, Fadlizon ngelas dan ngasir dari substansi dengan berkata bukan soal usulan dari mana, tapi bukan dari saya ataupun Gerindra, itu proses politik lembaga. Tetapi usulan dari manapun kalau tidak ada surat presiden tidak akan jalan kedua belah pihak. Demikian kata Fadlizon. Jadi dia di ending menuding kalau tidak ada surat presiden tidak akan jalan, lagi-lagi presiden yang disalahkan Fadlizon. Padahal pertanyaan awal Fadlizon ke Mahfud MD adalah soal apa urgensinya. Fadlizon seharusnya bisa take action dengan menekan partai sendiri untuk menolak RUU itu disahkan. Iya, begitulah drama yang terjadi. Tetapi yang jelas kini Fadlizon pun bahkan tidak punya kuasa untuk banyak berdrama lagi. Menteri Jokowi sekarang aktif-aktif merespon fitnah publik. Mantep. Artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Ibrahim. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Rakyat